Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Tiga Putra Binjai Porang. Masih tentang porang tentunya. Nah, oke kawan, pada video kita kali ini kita akan membahas untuk perkembangan pertumbuhan pembesaran umbi porang. Wah, komplit kayaknya nih. Jadi di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya dalam dalam waktu 6 sampai 7 bulan itu umbi porang bisa menghasilkan berat 8 sampai 10 kilo loh. Wah, bayangkan kawan-kawan, dalam waktu 6 sampai 7 bulan itu berat umbi bisa 8 sampai 10 kilo. Itu bagaimana caranya? Seperti itu. Jadi di sini akan kita bahas, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya bagi yang belum subscribe. Nah, yang udah subscribe, yang udah like, alhamdulillah terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Amin. Oke, kita akan langsung kita bahas ya. Ini di lahan tanaman porang kita, yang mana ini di lahan tanpa naungan. Di lahan tanpa naungan ya kawan-kawan. Di sini kita fokus untuk ditanam di lahan tanpa naungan. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa ditanam di lahan di bawah naungan seperti itu. Nah, di bawah naungan juga boleh, tanpa naungan juga boleh. Itulah mudahnya untuk budidaya tanam porang bagi yang udah paham. Nah, jadi untuk bisa menghasilkan umbi porang 8 sampai 10 kilo, yang pastinya kita awali dari bibit ya, dari bibit. Nah, untuk kualitas bibit itu yang pastinya kita tanam dari bibit umbi. Nah, kalau dari kata ya kayaknya nggak mungkin lah. Kalau dari kata itu 6-7 bulan bisa sampai 8 sampai 10 kilo. Wah, luar biasa. Cepat koyone engko petani porang nak ngono toh. Jadi yang pastinya dari bibit umbi, yaitu untuk tanaman kami sendiri ini dari bibit umbi yang sekilonya isi satu. Wah, sekilonya isi satu kawan. Sekilonya isi satu, ada juga yang 1,5 kilo. Kemarin ada juga beberapa umbi yang sampai 2 kiloan. Mungkin yang udah sering ngikuti video kita yang kemarin panen bongkar umbi dari katak semusim. Nah, itu berat umbi kita kemarin ada yang 0,5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang sampai 2 kilo loh. Tapi nggak banyak yang 2 kilo. Jadi jujur aja ini kita tanam dari bibit umbi yang beratnya 1 kilo, 1,5 kilo, ada yang 2 kilo tapi nggak banyak. Seperti itu. Jadi yang tahap awal dari bibit ya. Untuk tahap kedua itu pengolahan lahan, yang pastinya penggemburan. Habis itu kita tabur dolomit ya. Setelah digemburkan tabur dolomit. Untuk penaburan dolomit setelah dibendeng juga boleh. Waktu digembur ditabur dolomit boleh, udah jadi gulutan atau bendengan ditabur dolomit juga boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kita menggunakan pupuk kompos loh. Kompos itu banyak. Wah, setiap wilayah itu ada. Karena penggunaan kompos itu kita menggunakan kompos kotoran kambing, sapi, kerbau juga boleh loh. Wah, jadi kan setiap wilayah pasti ada. Kita gunakan pupuk kompos kotoran kambing maupun sapi, tapi kita fermentasi dulu ya kawan. Kita fermentasi dulu supaya mencegah adanya pertumbuhan jamur seperti itu. Jadi alangkah baiknya difermentasi dulu. Untuk tahap lanjutan setelah penanaman menggunakan pupuk dasar, kompos, dan itu untuk perawatan itu usahakan lahan kita harus bersih dari rumput. Nah, udah ada yang tahu belum bahwasanya pertumbuhan porang itu yang menghambat pertumbuhan porang itu rumput? Wah, udah ada yang tahu belum? Kalau belum, di sini kita akan bahas. Jadi salah satu untuk menghambat pertumbuhan porang itu ya rumput ataupun gulma. Itu biasanya kalau lahan seperti ini ya, kita nggak menggunakan mulsa gitu. Kalau nggak menggunakan mulsa itu usahakan untuk masa pertumbuhan seperti ini itu lahan harus bersih dari rumput ataupun gulma seperti itu, karena itu sangat menghambat pertumbuhan porang itu sendiri. Kok bisa? Karena
otomatis nutrisi yang kita beri untuk tanaman porang itu, porangnya belum tumbuh kan otomatis rumputnya duluan yang tumbuh. Lah hasil itu nutrisi pupuk kompos tadi itu yang makan rumputnya semua, yang makan itu gulmanya semua. Apalagi kita di sini menggunakan kompos ya, kotoran kambing maupun sapi, yang untuk pertumbuhan rumput itu sangat cepat. Jadi seperti itu. Jadi usahakan untuk cara perawatan, bersihkan dari rumput. Untuk tahap pupuk lanjutan ya, pupuk lanjutan kami menggunakan POC. Nah, POC itu kami buat sendiri. POC itu organik cair, pupuk organik cair, itu yang kita buat sendiri bisa. Nah, untuk pembuatannya itu kita bisa menggunakan limbah-limbah sayuran, bonggol pisang. Di video sebelumnya ada saya jelaskan seperti itu. Jadi untuk tahap pupuk lanjutan itu mungkin kawan-kawan sahabat tani porang punya trik cara masing-masing, monggo silakan. Tapi kami menggunakan POC. Jadi kawan-kawan terserah mau pakai pupuk apa aja. Yang namanya pupuk itu pasti bagus untuk tanaman. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah ini tanaman porang kami yang kami targetkan dalam waktu 6-7 bulan bisa menghasilkan umbi 8-10 kilo, insya Allah mudah-mudahan tercapai. Nah oke kan, mungkin sampai sini dulu ya untuk info video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah semangat sahabat tani porang Nusantara, khususnya untuk wilayah Sumatera, Kabupaten Langkat, Binjai, Medan dan sekitarnya. Tetap semangat kawan, tetap semangat, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo porang Indonesia, mantap jos. Tanaman porang target 6-7 bulan bisa menghasilkan berat umbi 8-10 kilo dengan catatan dari bibit umbi berat 1-2 kilo.